Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai review literatur. Anggota kelompok kami yang pertama Retna Megawangi, kemudian Putri Aisyah Intan Agilia, dan Ningtia Solihah. Yang pertama, definisi review literatur atau sering disebut dengan kajian pustaka. Review literatur dapat diartikan sebagai suatu tahap kajian ilmiah yang mana hanya fokus pada satu topik tertentu yang sedang diteliti. Review literatur ini nantinya akan dijadikan sebagai dasar penyusunan laporan penelitian. Hal ini juga dianggap penting karena dijadikan sebagai landasan mengenai alasan guna memutuskan pemilihan tema atau judul penelitian. Samping itu juga dapat menyusun kerangka pemikiran yang berkualitas tentang bagaimana pemecahan suatu permasalahan yang telah dijabarkan pada bagian perumusan masalah yang sebelumnya sudah disusun. Kemudian urgensi review literatur. Yang pertama sebagai alat perkiraan keberhasilan suatu penelitian. Misalnya, jika seorang peneliti ingin melihat keefektifan suatu program, maka seorang peneliti harus membaca penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Peneliti dapat menilai apakah penelitian yang akan dilakukan mereka akan efektif di kemudian hari. Kemudian, guna memperkuat alasan mengapa pelaksanaan penelitian tersebut penting. Penelitian ini akan dianggap kurang bermanfaat ketika penelitian tersebut bersifat langka. Penelitian akan lebih bermanfaat jika berisi informasi terkait topik permasalahan. Kemudian memperlihatkan sejauh mana pemahaman seorang peneliti dengan topik penelitian yang diambil dan juga kemampuan seorang peneliti dalam memahami konteks dari penelitiannya. Kemudian sebagai mengembangkan suatu kerangka teori dan metodologi penelitian yang nantinya digunakan dalam suatu penelitian. Selanjutnya juga memposisikan diri seseorang peneliti sebagai satu peneliti yang mumpuni dan memiliki kemampuan melakukan penelitian serta menguasai pada tahap penelitian. Selanjutnya memperlihatkan pada halayak umum mengenai kebermanfaat daripada hasil penelitian yang akan dilakukan dengan menunjukkan kepada umum bahwa penelitian yang akan dilakukan benar-benar dapat membantu mengatasi permasalahan yang memang sedang dibutuhkan. Selain itu juga pasti memberikan bentuk kontribusi solusi atas suatu permasalahan atau kesenjangan. Review literatur ini bertujuan untuk mengenalkan literatur yang baru mengenai topik tertentu dan untuk memperkaya wawasan kita mengenai topik yang sedang dibahas atau diteliti. Dan juga dengan review literatur ini kita dapat mengetahui literatur orang lain yang pernah dilakukan oleh orang lain mengenai topik tertentu. Kita juga dapat menghubungkan literatur yang sudah ada sebelumnya dengan pemikiran terbaru, sehingga literatur yang ada akan terus merambah dan juga berakumulasi menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu 6 langkah penyusunan review literatur. Review literatur atau kajian pustaka ini menjelaskan tentang suatu teori atau informasi terdahulu maupun saat ini. Lalu ketika melakukan review literatur, seorang peneliti itu harus memahami langkah penyusunan review literatur. Nah, menurut Mas I dan MC Evoy menjelaskan bahwa terdapat 6 langkah penyusunan review literatur. Untuk yang pertama yaitu memilih topik. Memilih topik ini harus mengandung unsur 5W1H. Lalu langkah yang kedua yaitu mencari sumber, di mana sumber ini bisa dicari melalui akses internet atau secara offline, yaitu ke perpustakaan dengan melihat-lihat buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah, sumber yang digunakan pada review literatur ini memiliki 3 prinsip, yang mana satu yaitu relevansi. Artinya bahwa sumber literatur ini harus sesuai dengan topik tertentu serta berkesinambungan antar sumber literatur lain. Lalu yang kedua yaitu kelengkapan, bahwasanya sumber literatur ini
secara lengkap menjelaskan kronologi tentang topik tertentu atau bagaimana peristiwa-peristiwa pada topik tertentu. Lalu yang ketiga yaitu kemutakhiran. Bahwasanya diharapkan sumber literatur itu memiliki tahun publikasi yang lebih terbaru sehingga lebih mutakhir. Lalu langkah penyusunan review literatur yang ketiga yaitu mengembangkan argumen. Jadi setelah penentuan topik atau pemilihan topik, lalu pencarian sumber yang relevan, kita bisa mengembangkan argumen-argumen atau peneliti bisa mengembangkan argumen melalui teori-teori yang relevan dengan dikaji secara mendalam. Lalu langkah yang keempat yaitu survei literatur. Survei literatur ini sebagai pembuktian bahwasanya apakah sumber literatur itu diperoleh secara terpercaya atau tidak. Lalu yang kelima yaitu mengkritik literatur. Pada langkah kelima ini bertujuan untuk memperbaiki literatur yang ada. Apakah literatur itu perlu ditambahkan ataupun dikurangi. Lalu langkah selanjutnya yaitu menulis literatur. Penulisan literatur ini bisa menggunakan gaya penulisan yang tepat, yang mana sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, serta menggunakan strategi yang khusus. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan analisis review literatur pada penelitian kuantitatif dan juga kualitatif. Pada penelitian kualitatif, sumber data yang secara langsung didapatkan dari latar alami, di mana penelitian berperan sebagai instrumen kunci. Yang kedua, bersifat deskriptif, yang artinya keseluruhan data yang telah didapatkan dari penelitian ini akan disuguhkan dalam bentuk penjelasan berupa kata-kata dan juga gambar. Yang ketiga, proses lebih penting daripada hasil. Yang keempat, analisis lebih sering dilakukan secara induktif. Dan yang terakhir adalah makna, merupakan sesuatu yang esensial. Sementara dalam penelitian kuantitatif berupa penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Yang kedua, mengilustrasikan objektivitas, yaitu aspek metodologi yang memungkinkan terjadinya pengujian di luar subjek yang diteliti. Yang ketiga, selama penelitian, teknik yang digunakan adalah teknik analisis statistik berupa rata, frekuensi, korelasi, uji beda, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, dalam pemaparan masalah, hubungan dan metodologinya dipaparkan dengan sederhana dan jelas pada penelitian kuantitatif. Dari paparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan perbedaan yang spesifik antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama adalah pembuatan kerangka konseptual, di mana dalam penelitian kualitatif, perancangan kerangka konseptual dilakukan saat berada di lapangan atau setelah studi lapangan awal. Sementara kuantitatif, perancangan kerangka konseptual dilakukan di atas meja kerja sebelum pergi ke lapangan atau lebih tepatnya saat membuat proposal penelitian. Yang kedua, faktor penjelas. Bukan hanya kerangka konseptual, namun juga faktor penjelas dalam penelitian kualitatif terbentuk saat di lapangan, di mana faktor tersebut diberi sebutan sebagai tema-tema yang ditetapkan setelah atau saat studi lapangan awal. Dalam penelitian kuantitatif, faktor penjelas lebih dulu dibentuk bersamaan dengan penentuan hipotesis yang akan diuji, di mana faktor penjelas ini disebut sebagai variabel atau parameter dan ditetapkan sebelum terjun ke dalam penelitian. Yang ketiga, konsep rasionalitas. Kuantitatif menganut nilai-nilai positivis, di mana dari nilai-nilai positifis ini mereka berpendapat semakin banyak dan semakin besar perkumpulan manusia, maka dapat dikatakan bahwa merekalah yang terbaik. Mereka berpendapat bahwa perilaku sosial itu tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal. Namun berbeda dengan kualitatif beranggapan bahwa perilaku rasional manusia itu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal seperti kebiasaan, rutinitas. Ini disebut sebagai nilai normatif dalam penelitian kualitatif. Yang keempat adalah eksistensi teori. Teori dalam kuantitatif adalah hal yang sangat penting dan harus ada, karena teori berperan penting dalam penelitian, yakni sebagai pedoman peneliti dan sebagai pengarah atau penunjuk saat melakukan penelitian. Namun dalam kualitatif, teori hanya sekedar dibutuhkan untuk menyusun pertanyaan dan membantu peneliti saat di lapangan. Yang terakhir, penelitian kuantitatif bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Artinya, penelitian ini cenderung mengacu pada karakteristik, konsep, makna, simbol, metafora, dan hal lainnya.
Sementara kuantitatif lebih cenderung kepada pembuktian empiris. Dalam hal ini akan dilakukan pengkajian secara mendalam mengenai fakta atau kejadian yang nantinya akan digeneralisasikan dengan temuan empiris. Selanjutnya adalah teknik sitasi menggunakan reference manager. Sitasi adalah sebuah informasi yang terdapat pada buku atau suatu karya ilmiah yang memiliki fungsi sebagai petunjuk dari mana sumber buku atau artikel tersebut berasal. Sitasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pengambilan kutipan dari karya ilmiah orang lain guna memperkuat pendapat atau pandangan sendiri dalam suatu karya ilmiah. Sitasi ini memberikan bantuan pada para pembaca serta menunjukkan sumber informasi dari suatu kutipan yang ada dalam buku atau suatu karya ilmiah. Selain itu, adanya sitasi juga diperuntukkan untuk memberikan penghargaan pada ide serta karya orang lain. Sementara, Reference Manager adalah suatu aplikasi yang berfungsi sebagai alat bantu pencarian, penulisan, dan penyimpanan dalam membuat karya ilmiah. Bisa diartikan juga, Reference Manager ini merupakan suatu alat bantu untuk menuliskan sitasi pada suatu karya ilmiah. Tidak hanya sitasi, biasanya juga digunakan untuk menuliskan daftar isi dan juga lain sebagainya. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, Reference Manager ini menjadi sangat bermacam-macam aplikasinya, tapi yang paling sering digunakan di dunia penelitian, juga khususnya pada dunia perkuliahan, biasanya itu adalah Zotero, EndNote, dan juga Mendeley. Selanjutnya adalah informasi yang akan dicantumkan dalam sitasi. Jika sitasi yang diambil berbentuk artikel, maka informasi yang dicantumkan adalah yang pertama nama pengarang, yang kedua judul artikel, yang ketiga nama majalah atau jurnal di mana artikel itu ada, yang keempat adalah nomor volume majalah atau jurnal, yang kelima adalah nomor halaman, dan yang terakhir adalah tanggal publikasi. Sedangkan jika sitasi yang diambil berbentuk dari buku, informasi yang dicantumkan adalah yang pertama nama pengarang, kedua judul buku, tiga tanggal publikasi, empat kota terbit, dan yang terakhir adalah penerbit. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.